Baik ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Salam bahagia bagi kita semua, mahasiswa UPN yang saya sayangi, yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas atau mendiskusikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada sesi yang pertama ini kita akan mendiskusikan pengantar pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana cara kita memahami tentang kewarganegaraan. Seperti apa aspek-aspek dalam kewarganegaraan itu perlu kita dalami. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan beberapa poin atau kata kunci tentang kewarganegaraan. Satu yang perlu kita lihat adalah dasar yuridis kewarganegaraan. Apa yang bisa kita maknai atau apa yang bisa kita ketahui tentang dasar yuridis kewarganegaraan, bahwa hadirnya pendidikan kewarganegaraan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, disinilah fondasi kita pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang kita lakukan di tingkat perguruan tinggi menjadi bagian penting karena sudah memiliki dasar yuridis. Yang kedua adalah aspek tujuan. Bagaimana kita melihat atau memahami tujuan pendidikan kewarganegaraan. Apa yang membedakan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang yang mendasar dari SD, SMP, sampai SMA, hingga jenjang di perguruan tinggi. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk tingkat perguruan tinggi, bagaimana caranya kita membentuk rasa kebangsaan, cinta tanah air, cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban, memiliki karakter yang baik dan cerdas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa dan bernegara. Nah, ini yang menjadi aspek penting kita meletakkan gagasan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, poin yang ketiga adalah metode. Nah, bagaimana metode kewarganegaraan itu dihadirkan. Nah, ini yang membedakan dalam studi-studi yang lain. Kalau kita bicara metode kewarganegaraan diarahkan pada bagaimana meletakkan dan mendorong generasi hari ini, mendorong masyarakat hari ini, dan mendorong para pembelajar kewarganegaraan agar mampu berpikir kritis. Makna dari berpikir kritis itu diarahkan bagaimana kita punya falsafah, filosofi, dan jati diri, ya, cara berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Yang kedua adalah berpikir analitis, artinya bagaimana kita bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat, yang berkembang di masyarakat, kemudian persoalan yang sulit ya diatasi di dalam masyarakat. Nah, cara berpikir analitis itu perlu kita gerakkan, perlu kita tumbuhkan di kalangan generasi hari ini, di kalangan masyarakat, dan para peserta pembelajar pendidikan kewarganegaraan, supaya kita tahu ketika kita berhadapan pada satu persoalan, bagaimana menguraikan itu, bagaimana menjawab persoalan itu dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bersikap dan bertindak demokratis. Artinya prinsip-prinsip demokrasi itu menjadi bagian penting. Unsur-unsur dalam demokrasi menjadi unsur utama bagaimana kita mengedepankan dan melaksanakan ya prinsip-prinsip demokrasi itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini metode atau posisi dalam pendidikan kewarganegaraan. Poin yang keempat adalah urgensinya. Apa yang menjadi urgensi dari pendidikan kewarganegaraan? Kita bicara tentang pembentukan karakter, pembentukan jati diri bangsa. Hadirnya pendidikan kewarganegaraan bertujuan bagaimana how to be civilized society, bagaimana membangun masyarakat yang sivil, bagaimana menciptakan masyarakat yang civilized, ya, yang beradab. Nah, tantangan hari ini adalah menjadikan masyarakat yang beradab membutuhkan satu proses. Nah, proses itu harus melalui tahapannya adalah pendidikan. Pendidikan menjadi bagian penting bagaimana proses civilized di dalam masyarakat itu bisa terjadi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa aspek-aspek atau tujuan pendidikan kewarganegaraan yang perlu kita lihat bersama-sama. Ada dua tujuan di dalam pendidikan kewarganegaraan. Satu tujuan umum, dua tujuan khusus. Apa yang bisa kita maknai dalam tujuan umum ini? Tujuan umum dalam pendidikan kewarganegaraan meletakkan dan memberikan pengetahuan dasar, konsep dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta bela negara, melahirkan masyarakat yang punya rasa bela negara, punya nilai-nilai bela negara. Poin yang kedua adalah tujuan khusus. Apa yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah membentuk
mahasiswa supaya menguasai dan memahami bagaimana masalah-masalah mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, harapannya supaya mahasiswa, generasi muda dan pembelajar kewarganegaraan memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban. Nah, ini yang menjadi akar atau dasar pemahaman kita dan tujuan bersama kita lahirnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan kita hari ini. Nah, apa yang perlu kita lihat bersama atau konsep dasar dalam pendidikan kewarganegaraan? Jadi belajar pendidikan kewarganegaraan atau belajar kewarganegaraan itu mencoba untuk meletakkan bagaimana menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, ini yang menjadi tuntutan dan tantangan kita bersama yang mewujudkan masyarakat yang cinta tanah air, berkepribadian dalam kebudayaan, itu menjadi hal yang mendasar dalam melahirkan warga negara yang cerdas, warga negara yang terdidik dan tercerahkan. Nah, tujuan ini tidak hanya orang bisa pintar, tapi bagaimana orang tercerahkan dan membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan bidang dan minat yang dimiliki. Nah, ini yang menjadi akar atau menjadi dasar pengantar pembelajaran kita dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Apa yang menjadi kompetensi dasar kita nanti ke depannya ketika kita membahas kewarganegaraan? Ada 3 kompetensi yang perlu kita ketahui. Melahirkan masyarakat yang punya civic knowledge yang memadai, pengetahuan kewarganegaraan yang cukup dan memadai, penguasaan pengetahuan terkait dengan kewarganegaraan menjadi penting. Bagaimana kita bisa tahu aturan-aturan yang berlaku di negara? Bagaimana cara kita mengatasi persoalan-persoalan yang bertentangan dengan aturan-aturan negara? Nah, ini bicara tentang knowledge, pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan yang cukup akan tahu bagaimana dasar-dasar memahami peraturan yang berlaku. Bagaimana norma-norma itu dibuat di dalam masyarakat. Nah, ini butuh pengetahuan yang memadai tentang kewarganegaraan. Tata aturan kewarganegaraan itu menjadi bagian penting untuk menata masyarakat yang lebih besar lagi, menata negara yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah civic attitude, artinya sikap. Bagaimana kita nanti melahirkan sikap kewarganegaraan yang civilized. Jadi melahirkan masyarakat yang civilized membutuhkan proses pendidikan. Contoh misalnya orang bisa patuh, taat pada aturan membutuhkan satu pendidikan yang baik, yang tepat, agar orang bisa patuh akan peraturan. Orang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan, bagaimana orang menaati itu? Menjadi manusia yang beradab adalah membuang sampah pada tempatnya. Tapi ada kecenderungan membuang sampah sembarangan. Nah, ini attitude itu belum terbentuk. Maka tujuan kewarganegaraan adalah melahirkan civic attitude. Membentuk masyarakat yang berkeadaban. Nah, yang ketiga adalah civic skills, artinya melahirkan warga negara yang punya skill-skill tertentu yang membangun masyarakat dengan kualitas-kualitas warga negara yang baik. Jadi civic skill itu menjadi penting dalam membangun warga negara kita. Nah, disinilah peran kita bersama. Saya kira ini yang menjadi pengantar kita. Jika nanti ada pertanyaan atau diskusi, nanti kita bahas bersama-sama. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih.